Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar industri rumahan beras oplosan. Setiap harinya pelaku dapat memproduksi beras oplosan hingga mencapai 14 ton beras siap edar. Pemerintah patut mewaspadai potensi kenaikan harga beras lebih tinggi pada semester kedua, karena biasanya produksi beras yang menurun yang diikuti peningkatan harga. Sebelumnya, BPS bahkan bilang inflasi beras secara bulanan pada Juli 2025 sebesar 1,35%, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Sumur gas milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak. Sebelum ledakan terjadi, sempat terdengar gemuruh dan terlihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melayangkan laporan ke Mahkamah Agung terhadap 3 hakim yang memvonisnya. Laporan dilayangkan karena Tom Lembong menilai ketiga hakim tak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kericuhan terjadi saat warga Gaza berebut bantuan yang dikirimkan melalui jalur udara di pusat kota Zawaida. Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik. Selain 5 informasi utama tadi, kami juga memiliki informasi soal ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur yang mengaku tertipu dengan modus arisan bodong hingga miliaran rupiah. Simak juga informasi soal fenomena bendera dan mural anime One Piece di beberapa daerah jelang perayaan HUT ke-80 RI. Saudara, pemerintah ingatkan, kebebasan berekspresi boleh saja asal tak melanggar aturan. Bersama saya Tili Reabella. Dan saya Imron Fadilah. Kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Siang dengan informasi seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan terpergok curi 1 karung bawang merah di pasar. Akibatnya, pelaku menjadi sasaran amukan sejumlah pedagang. Seorang pria tak berkutik setelah terpergok warga mencuri 1 karung bawang merah di pasar tradisional Minasamaupa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Polisi yang tiba di lokasi sempat sulit membawa pelaku lantaran terus menjadi sasaran amukan para pedagang. Guna tujuan penyelidikan lebih lanjut, pelaku kemudian dievakuasi ke Mapolres Goa, termasuk 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang serupa. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Goa. Temukan barang bukti atau bahwa sebanyak 1 karung itu sudah berada di atas motor pelaku, sehingga para pedagang atau warga yang ada di sekitar pasar mengamankan pelaku tersebut, sehingga kami bersama anggota dengan cara persuasif mengamankan pelaku dari amukan massa. Kita ke sorotan lain, saudara. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus beras oplosan yang melibatkan PT PIM. Dalam temuannya, polisi menyebut ada 4 merek beras yang tidak sesuai standar mutu. Polisi telah memeriksa 24 saksi dan juga sejumlah ahli untuk memastikan kualitas beras yang beredar. Telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium
yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Adanya beras premium merek Shania Fortune, Sofia dan Sip yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern, dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu. Informasi terkini dari Mabes Polri akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Roy Ilman. Selamat siang, Cindy. Bagaimana proses penyelidikan hingga polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini? Iya, Imron, selamat siang. Dari hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Ini menjadi alasan kenapa akhirnya polisi meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, dan berakhir pada hari ini adalah rilis dari 3 orang tersangka yang merupakan pimpinan dari PT PIM. Tapi disebutkan ketiga tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Ini juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Polri terhadap 3 tersangka kasus yang sama tapi berbeda PT, yaitu PT FS pada beberapa hari sebelumnya tidak dilakukan penahanan dengan alasan para tersangka cukup kooperatif sehingga tidak dilakukan penahanan. Untuk 3 tersangka ini juga tadi malam informasinya sudah dilakukan pemeriksaan, mereka datang tepat waktu memberikan pernyataan sehingga memang tidak dilakukan penahanan. Modus operandinya sebenarnya adalah dengan memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Beberapa temuan dari polisi yang dirilis tadi, misalnya adalah pertama ditemukan baik itu dari pasar tradisional maupun dari retail modern, dan kemudian diuji dari hasil laboratorium tidak sesuai standar mutu yang diatur dalam peraturan Menteri Pertanian dan Kepala Bappenas. Nah, yang kedua, fakta yang kedua yang ditemukan polisi adalah bahwa meskipun sudah ada teguran tertulis, permintaan klarifikasi, tapi dari pihak direksi tidak ada upaya perbaikan signifikan terhadap temuan tersebut. Dan yang ketiga, kemudian ditemukan kalau sebenarnya di perusahaan itu ada dokumen instruksi kerja, ada dokumen untuk tes analisis quality control, proses produksi beras, pengendalian proses dan lain-lain, tapi pengendaliannya disebutkan tidak dilakukan dengan baik. Dicontohkan misalnya, untuk proses quality control seharusnya dilakukan setiap 2 jam sekali, tapi faktanya di perusahaan itu hanya dilakukan dalam 1 hari, hanya 1 sampai 2 kali. Itu pun dari seluruh pegawai yang ada di bagian quality control ada 22 orang, tapi hanya 1 orang yang memiliki sertifikasi quality control. Itu beberapa fakta yang ditemukan dan menjadi modal polisi menetapkan 3 orang tersangka pada hari ini, yaitu S selaku Presiden Direktur PT PIM, kemudian AI Kepala Pabrik PT PIM, dan DO Kepala Quality Control dari PT PIM. Selain itu juga ada beberapa alat bukti yang disita oleh polisi, tadi ditunjukkan kepada wartawan. Misalnya ada beras lebih dari 13.000 karung, baik itu dalam patahan kecil, besar, dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa dokumen seperti dokumen legalitas, dokumen izin edar yang dijadikan materi ataupun juga jadi alat bukti, dan nantinya tidak menutup kemungkinan akan didalami lagi kepada para tersangka dalam pemeriksaan perdananya dengan status barunya itu. Kepada para tersangka, mereka disangkakan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selain itu ada pasal lain dari Undang-Undang TPPU dengan ancaman pidana hingga 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Total dari polisi dalam mengungkap kasus ini sudah memeriksa 24 orang saksi. Kemudian beberapa ahli, misalnya dari ahli pidana, kemudian juga ahli laboratorium pengujian beras, ahli lab pengujian mutu produk dari Kementan dan lain-lain untuk menetapkan, memastikan bahwa pasal yang disangkakan juga sudah tepat, kemudian memastikan bahwa kasusnya ini sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Setelah ini yang masih akan dilakukan oleh polisi adalah memanggil dan memeriksa ada dari ahli korporasi untuk memastikan seperti apa tanggung jawab dari pihak korporasi dalam perkara ini. Kemudian juga akan mengumpulkan rekening-rekening dan juga aliran dananya untuk nanti diserahkan ke PPATK untuk dianalisis lebih lanjut. Dari Polri mengimbau juga kepada pihak terkait terutama tersangka, mengingat konteksnya pada tersangka ini tidak dilakukan penahanan, untuk tetap bersikap kooperatif, mengingat
sebenarnya Polri punya kewenangan untuk melakukan penahanan, baik itu dari faktor subjektif maupun juga objektif. Kalau dari objektif sudah memenuhi, yaitu untuk pidananya lebih dari 5 tahun, tapi berdasarkan pertimbangan subjektif, polisi memutuskan untuk tidak diperiksa karena salah satunya adalah bersikap kooperatif. Selain itu, polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli beras. Nah, tapi kemudian menjadi pertanyaan ketika masyarakat sudah teliti membeli dengan sesuai yang mereka inginkan, sudah ada keterangannya, sudah ada labelnya, apa yang bisa dilakukan. Kalau tadi dari pemerintah menyebutkan meminta juga untuk masyarakat selain juga lebih cermat, tapi ia memastikan kalau beras-beras yang sudah terindikasi tidak sesuai dengan SNI akan diminta untuk tetap dijual tapi dengan penurunan harga. Itu yang menjadi solusi dari pemerintah, sambil beberapa kebijakan lain akan juga tetap dikaji, dan dari Satgas Pangan yang juga salah satunya adalah Polri akan tetap melakukan pengembangan mencari apakah ada atau tidaknya lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan dugaan tindak pidana berupa mengoplos beras. Imron. Baik, Satgas Pangan hari ini telah menetapkan tersangka dalam kasus beras oplosan, dan pengembangan kasus ini masih terus dilakukan karena masih ada dugaan terkait dengan perusahaan yang mengoplos beras dalam kasus ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sidi Permadi dan juru kamera Roy Ilman yang melaporkan dari Mabes Polri. Kita ke sorotan lain, Saudara. Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar industri rumahan beras oplosan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap harinya pelaku dapat memproduksi beras oplosan hingga mencapai 14 ton beras siap edar. Di belakang sebuah toko kelontong, pelaku sudah mulai memproduksi beras oplosan sejak tahun 2023. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjual beras oplosan dengan kemasan 3 kg, 5 kg hingga 15 kg. Tersangka mencampur beras premium dengan beras medium, kemudian diberi label dan dijual oleh tersangka dengan harga beras premium. Tersangka dapat meraup keuntungan sebesar Rp546 juta per bulan. Bukan tanda SNI dan logo halal pada kemasan. Padahal pada faktanya belum memiliki sertifikat tersebut. Sertifikat pemilik tidak dapat menunjukkan bukti uji lab, tidak memiliki kompetensi dalam produksi beras premium, dan mesin operasionalnya tidak pernah diuji kelayakannya. Dan kegiatan produksi ini rekan-rekan perlu diketahui telah berjalan sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi maksimal 12 hingga 14 ton per hari. Dan untuk mengetahui lebih jauh pengungkapan industri rumahan beras oplosan, kami akan berbincang dengan jurnalis Kompas TV Jack Robi di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Jack. Bagaimana awalnya bisnis beras oplosan ini akhirnya bisa terungkap? Baik, Imron. Terbongkarnya kasus beras oplosan yang berada di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo ini berawal dari Satgas Pangan Polres Sidoarjo dan Mapolda Jawa Timur melakukan sidak ke pasar larangan yang mana berada di Kabupaten Sidoarjo. Sidak yang dilakukan pada 25 Juli lalu, Satgas Pangan mengambil beberapa sampel beras yang dijual oleh para pedagang. Akhirnya Satgas Pangan melakukan riset, meneliti setiap beras yang sebelumnya telah diambil. Dari beberapa sampel yang diuji di laboratorium terdapat bahwasanya beras bermerek STG yang dimiliki oleh MLS ini ternyata tidak sesuai dengan mutu yang tertera pada kemasan, yakni beras premium. Didapati bahwasanya beras ini dicampur antara beras premium dengan beras standar, yang mana dalam 1 kg beras premium dicampur dengan 10 kg beras standar. Hal itu akhirnya pihak Mapolres Sidoarjo membongkar kasus ini, di mana dalam perharinya pabrik home industri ini dapat menghasilkan 12 hingga 14 ton per hari. MLS ini
tersangka yang kini sudah ditetapkan tersangka oleh Polresta Sidoarjo juga memiliki 3 buah mesin yang dapat disebut canggih. Di 3 mesin ini berada di belakang rumah tersangka. Demikian. Jack, ini kan sudah cukup lama, kemudian jumlahnya juga cukup besar mencapai 12 hingga 14 ton. Lalu bagaimana caranya si penjual ini bisa melakukan dagang begitu ya, berdagang tanpa ketahuan oleh Satgas maupun pihak berwenang lainnya? Praktek pengoplosan beras oplosan ini sendiri sudah berlangsung sejak 2023 lalu, yang mana menurut pengakuan tersangka beras-beras yang ia jual di beberapa pasar di Kabupaten Sidoarjo, di Kabupaten dan Kota Pasuruan, ada beberapa dari marketing yang menawarkan produk beras oplosan ini ke toko-toko kelontong yang ada di 2 kabupaten dan 1 kota di Jawa Timur tersebut. Demikian. Baik, tadi Anda katakan pedagang ini melakukan distribusi begitu ke warung-warung kelontong dan juga warung lainnya. Lalu bagaimana status dengan distributor dari beras oplosan ini? Baik, menurut Kapolres Sidoarjo maupun Kapolda Jatim yang merilis kasus ini pada Senin lalu mengatakan bahwasanya seluruh distributor ataupun pemasaran pihak pasar masih bersaksi sebagai saksi dalam kasus ini. Dalam kasus ini sendiri, pihak kepolisian sendiri masih menetapkan 1 orang tersangka, yakni pemilik usaha beras oplosan. Demikian. Sementara dari konsumen, apakah sudah ada tanggapan terkait dengan kasus ini yang akhirnya diketahui? Sampai sejauh ini masih belum ada keluh dari pihak konsumen. Namun Kapolda Jawa Timur yang kemarin menunjukkan bahwasanya seluruh aparat kepolisian di seluruh Jawa Timur diminta untuk memeriksa ke toko-toko kelontong jika ada merek SPG yang masih beredar di pasaran, diharapkan untuk dicari agar tidak beredar di kalangan masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Jack Robi yang melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Informasi usai jeda, saudara, pemerintah patut mewaspadai potensi kenaikan harga beras lebih tinggi pada semester kedua. BPS bilang inflasi beras secara bulanan pada Juli 2025 sebesar 1,35%, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Akan ada juga informasi sumur gas milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak. Sebelum ledakan terjadi, sempat terdengar gemuruh dan terlihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Harga beras di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Jaya Palmerah, Matraman, Jakarta Timur, harga beras yang naik membuat omset pedagang turun. Kenaikan harga beras berkisar dari Rp500 sampai Rp1.000 per liternya. Dari harga Rp12.000 menjadi Rp12.500. Kenaikan dikarenakan faktor cuaca dan masih adanya isu beras oplosan di pasaran. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh pedagang karena daya beli masyarakat yang turun dari 25 hingga 70%. Diharapkan pemerintah dapat menstabilkan harga beras di pasaran sehingga daya beli masyarakat kembali naik. Di Pasar Bulu, Kota Semarang, harga beras juga masih tergolong tinggi. Beras dijual berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000. Harga ini menurut pedagang belum turun sejak Juni lalu. Akibat tingginya harga beras, omset penjualan pun menjadi turun. Jika biasanya pembeli membeli grosir, kini hanya membeli secara eceran. Tingginya harga beras tak hanya mengurangi omset, namun kualitas beras premium dinilai pedagang juga turun. Peminat konsumen itu agak berkurang ya, soalnya yaitu yang buat belanja itu sekarang agak susah, banyak PHK.
banyak pengangguran, ya, diirit makannya. Ya. Adanya SPHP ya kita terima kasih bisa menekan harga beras. Ini beras yang yang bagus itu aku jual masih 16, 15. Kalau SPHP ini 62.500 yang dari pemerintah. Tapi berasnya nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan berasnya dari impor, berasnya bagus. Kalau sekarang kan beras lokal, jadi berasnya agak penguk. Katanya yang pada masa itu nggak kayak dulu. Lalu bagaimana pantauan harga beras hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Gina Wirana dan juru kamera Prahayuda Febrianto di Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang Jinawi. Pedagang menyebut kenaikan harga beras sudah terjadi sejak Juni lalu. Apa penyebab harga beras tak kunjung turun hingga hari ini? Memang harga beras sampai saat ini di pasar tradisional Kota Semarang menurut pantauan kami ini masih tergolong tinggi, yakni berkisar antara Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Ini untuk ukuran beras premium. Ini memang masih belum turun dari semenjak Juni atau tepatnya setelah Idul Adha, mulai dari Juni hingga awal Agustus. Beras masih belum juga turun dan masih berkisar di antara Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Berarti jika diakumulasikan ini per 5 kilogram sekitar Rp75.000. Seperti itu. Namun jika kami bertanya langsung kepada pedagang sembako yang ada di Pasar Bulu Kota Semarang, ini mereka tidak mengetahui secara pasti apa penyebab kenaikan harga beras. Karena kalau dilihat dari musim, ini seharusnya adalah musim panen beras. Namun melihat cuaca saat ini memang sering terjadi hujan dan juga adanya kemarau basah, ini pedagang berspekulasi bahwa kemungkinan panen beras saat ini turun daripada tahun-tahun sebelumnya dan juga kualitas beras ini dinilai tidak lebih baik daripada beras di musim-musim sebelumnya seperti itu, sehingga kualitas beras saat ini dinilai menurun. Kemudian jika dilihat dari beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah juga, karena ini adalah kemarau basah, beberapa wilayah juga sawah-sawahnya ada yang terendam banjir, apalagi saat ini musim hujan yang juga tidak menentu, ini dimungkinkan ini berdampak kepada kualitas beras dan juga tingginya harga beras. Namun itu masih spekulasi dari pedagang seperti itu. Tentu saja kenaikan harga beras ini selain dikeluhkan atau menjadi kendala bagi para pedagang juga dikeluhkan oleh masyarakat ya, Jinawi. Lalu langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat setidaknya untuk menstabilkan harga beras hingga saat ini? Ya, kalau dari langkah pemerintah sendiri untuk menstabilkan harga kebutuhan beras dan juga sembako lainnya, di bulan Agustus ini sudah mulai gencar dari pemerintah Kota Semarang untuk melakukan operasi pasar. Tidak hanya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, namun juga pasar-pasar retail atau pasar modern seperti itu untuk melakukan operasi pasar dan juga untuk melihat kualitas-kualitas beras. Kemudian selain melakukan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional dan juga pasar modern, juga dilakukan operasi pasar yang menyasar ke RT dan juga RW dengan memberikan seperti pasar-pasar yang bisa berjalan atau mobile seperti itu di setiap RT dan juga RW di Kota Semarang agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan bahan pokok tak hanya beras, tapi juga telur, daging dan juga sayuran secara langsung dengan harga yang murah meriah seperti itu. Kemudian selain memberikan operasi pasar di beberapa titik tingkat RT, tingkat RW, kemudian kecamatan juga, dan juga di pasar tradisional dan juga pasar modern, ini baru saja kami memantau bahwa ternyata beras SPHP ini sudah mulai disalurkan ke pasar-pasar tradisional, termasuk pasar Bulu yang kami pantau hari ini. Untuk stok SPHP atau beras SPHP ini sudah mulai tercukupi seperti itu, dan beras SPHP ini menurut pedagang ini bisa meningkatkan daya beli dari masyarakat karena memang harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan beras premium. Jika beras premium ini berkisar antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kg, beras SPHP ini dijual dengan harga sekitar Rp62.500 per kilogram. Sehingga ini kalau dilihat dari takaran per kilogramnya sekitar Rp12.500. Dan hal ini yang banyak diincar oleh para pembeli.
Kemudian kalau melihat dari pembeli sendiri, melihat saat ini adanya isu mengenai beras oplosan, ini masyarakat juga agak ragu untuk membeli beras-beras yang tidak memiliki merek seperti itu, atau beras dengan merek-merek tertentu yang mungkin sudah didaftar oleh dari Disperindak sendiri, sehingga pembeli memilih untuk membeli beras dari beras SPHP dan juga beras-beras yang kualitasnya dinilai lebih baik. Kalau dari pedagang sendiri memang melihat adanya isu dari beras oplosan ini, pedagang menampik adanya oplosan beras yang dilakukan oleh pedagang, utamanya pedagang tradisional. Mereka menduga adanya beras oplosan ini dilakukan oleh partai yang lebih besar ataupun dari pabrik seperti itu. Kalau dilihat dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah juga sudah melakukan penyisiran ke beberapa pasar tradisional dan juga pasar modern di Semarang, ini masih diketahui belum adanya beras oplosan yang ada di sekitar Semarang, Kabupaten Semarang dan juga sekitarnya, seperti itu. Baik, satu lagi Jinawi, operasi pasar pangan murah tadi Anda katakan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah setempat di tengah mahalnya harga beras. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat menyambut adanya operasi pasar pangan murah ini, dan apakah ini secara rutin diselenggarakan? Ya, tentu saja pasar pangan murah ini menjadi satu agenda yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang usai dari pilkada ini, dan merupakan salah satu program unggulan mereka tentunya. Dan ini tentu disambut dengan baik oleh warga Kota Semarang. Karena apa? Karena jika sebelumnya operasi pasar ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan adanya event, namun kali ini dilakukan secara langsung setiap hari begitu, secara mobile di setiap RW dan juga kecamatan yang ada di Kota Semarang, dan juga dikoordinasikan dengan pemangku wilayah setempat seperti itu. Dan itu sudah ada jadwalnya, sehingga masyarakat ini bisa menunggu dan juga atau bisa datang langsung ke titik-titik lokasi yang sudah diberitahukan. Kalau dari minat warga Kota Semarang sendiri tentunya sangat antusias, karena selain masyarakat bisa mendapatkan barang bahan pokok yang memiliki harga yang murah, namun juga kualitasnya ini diperhatikan. Karena tidak semua barang bisa masuk seperti itu, harus ada kualifikasinya, dan kualifikasinya ini adalah kualifikasi yang sudah dipantau sebelumnya oleh pemerintah Kota Semarang dengan menggandeng UMKM yang ada di Kota Semarang, sehingga perdagangan dan juga distribusi barang ini terpantau secara jelas begitu. Dari bisa meningkatkan hasil panen dan juga bisa meningkatkan hasil panen lokal, kemudian juga bisa mendapatkan keuntungan dari pegiat-pegiat UMKM yang langsung didistribusikan ke warga-warga. Sehingga ini merupakan konektivitas lokal yang ada di Kota Semarang yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang saat ini, seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jinawi Rana dan juru kamera Prahayuda Febrianto yang melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan. Dan Kompas yang masih akan kembali usai jeda saudara dengan informasi sumur gas milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak. Sebelum ledakan terjadi, sempat terdengar gemuruh dan terlihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Informasi lainnya, mengaku menjadi korban arisan bodong, warga Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur beramai-ramai mendatangi Mapolres Lamongan. Mereka melaporkan ketua arisan yang diduga membawa kabur uang miliaran rupiah. Sumur gas milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak pada Selasa pagi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi sempat terdengar gemuruh dan terlihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Video amatir milik warga Kampung Babakan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang memperlihatkan sesaat ketika sumur gas milik Pertamina EP meledak. Selain api yang membumbung tinggi, terdengar juga beberapa kali suara ledakan di lokasi kejadian. Kobaran api juga terlihat menjalar cukup tinggi di kilang gas terbesar di Jawa Barat ini.
10 pagi, jadi kedengar pertama itu gemuruh kenceng gitu seperti pesawat mau landing gitu. 3 menit kemudian terdengar ledakan keras gitu. Ya saya lihat keluar karena saya posisi di Perum gitu, posisi sekitar 4 kilo dari sini. Itu terlihat di arah barat itu kelihatan warna merah menyala, dan itu ya saya perkirakan ada ledakan di sekitar Pertamina ini. Polisi memastikan api dari ledakan pipa gas Pertamina EP Subang sudah padam. Dalam insiden itu, 2 pegawai Pertamina terluka. Kapolres Subang menjelaskan kebakaran diduga akibat ledakan karena adanya kebocoran pipa gas di Pertamina EP. Lokasi kebakaran kini sudah disterilisasi agar warga tidak mendekat. Tadi pukul 04.20 WIB ya, telah terjadi kebocoran gas yang mengakibatkan ledakan. Dari akibat tersebut, 2 orang petugas Pertamina mengalami luka bakar dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hamori. Selanjutnya, seluruh aktivitas di dalam Pertamina sendiri sudah diberhentikan. Kami dari pihak kepolisian, termasuk dari teman-teman TNI, juga melakukan pengamanan di lokasi tempat kejadian. Pihak Pertamina mengonfirmasi dalam insiden ini 2 pekerja mengalami luka bakar dan dalam keadaan sadar. Keduanya mendapatkan penanganan pertama di Rumah Sakit Hamori Subang dan dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Pertamina memastikan situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Api berhasil dipadamkan pukul 6:41 waktu Indonesia Barat. Selain itu, tim investigasi juga dibentuk untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Penanganan dilakukan sesuai dengan standar Health, Safety, Security and Environment atau HSSE yang diberlakukan perusahaan. Dalam insiden tersebut, 2 pekerja mengalami cedera luka bakar dan dalam keadaan sadar penuh. Kedua korban mendapatkan penanganan pertama di Rumah Sakit Hamori Subang. Selanjutnya, korban dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk penanganan dan perawatan lebih lanjut. Pertamina EP memastikan situasi di lokasi tetap aman dan terkendali. Pertamina EP telah membentuk tim investigasi untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa ini. Terima kasih. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera menuju Subang, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di sana. Selamat siang Hendry, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Dan jadi ada berapa jumlah korban dari peristiwa ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi? Ya baik Imron dan juga saudara, di lokasi ledakan dan kebakaran yang diduga akibat kebocoran pipa gas di Pertamina SP Subang ini, kondisi saat ini kami pun tidak bisa mendekati lokasi karena memang polisi melakukan penjagaan sekitar 1 km dari lokasi Baik saudara, tampaknya terjadi gangguan teknis dari live report yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Hendry Irawan. Kenapa kami akan mencoba menyapa kembali. Selamat siang Hendry, apa bisa mendengar suara saya di studio? Baik, kami akan mencoba di kesempatan selanjutnya laporan dari Hendry Irawan terkait dengan ledakan di Subang, Jawa Barat di tempat Pertamina EP. Informasi lainnya saudara, perjalanan KRL komuter lain 1189 tujuan Bogor Jakarta Kota anjlok di perlintasan dekat stasiun Jakarta Kota pada Selasa pagi. Inilah visual amatir kereta komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota yang anjlok di perlintasan dekat stasiun Jakarta Kota. Saat anjlok, petugas KAI mengevakuasi seluruh penumpang keluar dari kereta.
Akibat insiden ini, perjalanan KRL tujuan Jakarta Kota hanya berakhir di stasiun Jayakarta. Usai insiden kereta anjlok, petugas dari PT KAI berupaya memperbaiki rangkaian gerbong yang anjlok. Penumpang dari stasiun Citayam, Bogor maupun dari Bekasi, Jatinegara, tujuan Jakarta Kota hanya bisa sampai di stasiun Manggarai. Penumpang yang turun di stasiun Manggarai terpaksa beralih ke moda transportasi lainnya seperti Transjakarta dan ojek daring. Hingga kini, penyebab anjloknya kereta masih dalam penyelidikan. Citayam. Ini tujuannya kemana? Tujuannya ke Gondangdia. Gondangdia. Akhirnya turun di mana ini? Turunnya di Manggarai. Karena apa tuh, Audi? Karena ada masalah keretanya. Kalau nggak salah tuh tadi keretanya kayaknya anjlok ya, keluar dari rel gitu. Jadi terpaksa di Manggarai turunnya ya? Ini udah dari kapan? Kita tuh udah dari pagi sebenarnya, karena kan kita kerja jam 6 sudah berangkat, tapi karena kita ketahan terus keretanya, jadi di sini tuh udah ada ya 20 menitan lah. Mana ini Bu jadinya Bu? Harusnya sih turun di Cikini. Cikini, kenapa Bu nggak turun di sana? Infonya ada gangguan di Jakarta Kota. Jakarta Kota Bu ya, ada gangguan kereta Bu ya? Iya. Ini akhirnya turun di mana Bu? Di stasiun Manggarai. Manggarai. Ini mau naik moda transportasi lain atau seperti apa Bu? Naik ojek. Naik ojek jadinya ojek ya? langganan. Karena ada kendala di kereta Bu ya? Iya betul. Dan informasi usai jeda, saudara mengaku menjadi korban arisan bodong. Warga Kecamatan Solo Kuro, Lamongan, Jawa Timur beramai-ramai mendatangi Mapolres Lamongan. Mereka melaporkan ketua arisan yang diduga membawa kabur uang miliaran rupiah. Penumpang yang mengancam ada bom di pesawat Lion Air JT 308 rute Jakarta Medan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan di pesawat tidak ditemukan adanya barang yang berbahaya. Adanya ancaman bom dari seorang penumpang membuat geger suasana di dalam pesawat Lion Air JT 308 rute Jakarta Medan pada hari Sabtu. Akibat ulah pria tersebut, seluruh penumpang diturunkan dari pesawat. Menurut keterangan dari salah satu penumpang di pesawat yang sama, penumpang yang melontarkan ancaman bom tersebut berulang kali memarahi kru pesawat. Ia juga diketahui sudah mengamuk sebelumnya saat melakukan penerbangan dari Papua ke Jakarta. Tiba-tiba ada ngamuk-ngamuk. Nah itu seperti yang viral di video itu, ngamuk-ngamuk. Kita nggak tahu kronologinya apa, tetapi dia beberapa kali menyebut ada bom, ada bom. Lalu ngancam-ngancam, punya kau gitu-gitu. Nah kemudian dia juga menyebut kalau kau mau tahu siapa saya, kau cari MH370. Nah kita kebingungan di dalam ini semua. Sementara melalui keterangan tertulis, Corporate Communication Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyebut, hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Sedangkan penumpang berinisial H ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dengan mengaku membawa bom. Polisi menyebut emosi tersangka tidak stabil. Sambutan ini tidak stabil ya. Kadang-kadang ada yang pertanyaan yang bisa dijawab, tapi banyak juga pertanyaan yang belum nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Dan bahwa per hari ini terhadap H ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh bersangkutan sudah kita tuangkan dalam BAP. Atau penerbangan ini adalah connecting flight. Nah, pada saat di Jakarta, tersangka ini menanyakan tentang keberadaan bagasinya, menanyakan kepada salah satu kru. Dan ada komunikasi, dan itulah yang membuat tersangka ini tersulut emosinya. Mungkin yang bersangkutan tidak merasa puas, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat dan ancaman seperti yang terekam. Atas pengancaman membawa bom, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun dan dapat diperberat hingga 8 tahun apabila menimbulkan gangguan operasional penerbangan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Setelah menerima laporan dari warga terkait dugaan arisan dan investasi bodong, Bareskrim atau Satreskrim Polres Lamongan maksud kami menggelar penyelidikan.
5 orang saksi telah dimintai keterangan dan sejumlah saksi lainnya akan segera dipanggil untuk memperdalam penyelidikan. Polisi juga akan membuka posko pengaduan bagi korban dari wilayah Lamongan dan sekitarnya. Kasus ini mencuat setelah ratusan warga Kecamatan Solokuro melaporkan menjadi korban penipuan arisan bodong dengan kerugian hingga 20 miliar rupiah. Langkah hukum terus dilakukan untuk mengungkap unsur pidana dalam kasus ini. Informasi terkini perihal dugaan penipuan modus arisan bodong, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dedi Herianto. Selamat siang Dedi, bagaimana perkembangan penyelidikan dari kasus dugaan arisan bodong ini? Dedi, nampaknya ada gangguan dengan audio Anda, Dedi. Bisa mendengar suara saya di studio, Dedi? Baik, Dedi, silakan. Ya. Saya akan ulangi pertanyaannya, Dedi. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus dugaan arisan bodong ini? Pada sampaikan bahwa hingga hari ini atau sejak minggu lalu, pihak tim penyidik dari Satreskrim Polres Lamongan terus secara estafet melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi yang seperti tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim bahwa sudah ada 5 saksi yang diminta keterangan dan akan dilakukan lagi pemeriksaan saksi-saksi pada hari ini sekitar 3 sampai 5 korban dari arisan bodong itu sendiri. Hal ini dilakukan karena minggu kemarin warga dari Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, datangi Mapolres Lamongan melakukan adanya dugaan arisan bodong dan investasi bodong. Pihak dari tim dari Satreskrim Polres Lamongan terus melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi guna untuk mengungkap adanya unsur pidana sebelum nantinya kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Dedi, lalu bagaimana dengan upaya pengejaran terhadap pelaku? Apakah benar pelaku sudah terlacak keberadaannya? Baik, Dedi, sepertinya ada gangguan audio dari jurnalis Kompas TV Dedi Herianto yang melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Intinya adalah kasus dugaan penipuan dengan modus arisan bodong ini mencapai kerugiannya 20 miliar rupiah dari ratusan orang yang terlibat. Sementara itu sejumlah saksi telah diperiksa. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dedi Herianto yang melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi. Pemerintah patut mewaspadai potensi kenaikan harga beras lebih tinggi pada semester kedua. BPS bilang inflasi beras secara bulanan pada Juli 2025 sebesar 1,35%, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Kita ke informasi soal beras, saudara. Harga beras pada semester pertama tahun 2025 terus naik, membuat warga menjerit. Pemerintah perlu memikirkan solusi lebih kreatif karena gerakan pangan murah hingga penyaluran beras SPHP belum ampuh, membuat harga beras turun. Pemerintah patut mewaspadai potensi kenaikan harga lebih tinggi pada semester kedua karena biasanya produksi beras menurun yang diikuti peningkatan harga. Sejak Januari 2025, perlahan tapi pasti, harga beras terus merangkak naik. Mulai dari persoalan stok, hari raya, hingga tersendatnya distribusi SPHP membuat beras mengalami tren kenaikan. Contoh nyata di lapangan,
Pantauan pada 4 Agustus lalu di kota Samarinda, sejumlah agen beras mengaku harga beras masih mahal. Padahal beras SPHP kini sudah bisa ditemukan di pasaran. Harga beras premium masih dijual Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual beras bahkan mengaku sudah setahun tidak menjual beras SPHP. Kendalanya dari pedagang kebanyakan ya. Dulu kami sebagai rekanan, itu kan kami dapat jatah tuh. Per minggu itu kita dapat jatah 2 ton pengambilan SPHP. Tapi dengan catatan gandeng. Kita harus beli yang barang kayak minyak goreng, gula, atau tepung. Aku sudah berapa bulan, hampir 1 tahunan sudah. Kalau harga beras Pak, hari ini naik? Harga beras untuk sekarang sih masih naik, masih. Beragam upaya dilakukan pemerintah daerah agar harga beras tetap stabil, seperti sidak hingga menggelar pasar murah. Seperti di desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, warga berebut membeli beras murah pekan lalu. Total ada 5.000 kemasan beras berisi 5 kg beras medium yang dijual seharga Rp55.000. Warga merasa terbantu dengan pasar murah ini di tengah harga beras yang meroket. Beras sama minyak. Harganya berapa? Harganya 55 5 kilo. Ya. Minyaknya 14 per liter. Terpaut berapa ribu kalau di luar? Kalau di luar 5.000. 5.000. Itu per apa? Per kilo. Per kilo? Ya. Kita lihat data dari Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional. Harga beras pada semester pertama tahun 2025 konsisten naik. Pada Januari, seharga Rp13.523 per kilogram. Terus naik setiap bulannya dan pada Juli lalu mencapai Rp14.301 per kilogram. Sementara rata nasional harga beras medium yaitu Rp14.520 per kilogram, tembus 16,16% dari harga eceran tertinggi beras medium. Sementara sebelumnya BPS menyebutkan inflasi beras secara bulanan pada Juli 2025 sebesar 1,35%, tertinggi sepanjang tahun berjalan. Pada Juli 2025, beras juga jadi penyumbang inflasi pangan yang mencapai 3,82% secara tahunan. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah agar harga beras stabil. Badan Pangan Nasional atau Bappenas tengah menggencarkan gerakan pangan murah di banyak daerah di seluruh Indonesia, melibatkan Pemda, Perum Bulog, dan pelaku usaha. Sejak awal Januari hingga 30 Juli 2025, gerakan pangan murah telah terlaksana sebanyak 4.692 kali. Kepala Bappenas bilang saat rapat dengan DPR pada bulan lalu bahwa yang sudah dilakukan setelah anggaran tambahan dikucurkan Kementerian Keuangan adalah menyalurkan beras SPHP dan bantuan pangan. SPHP udah mulai dijalankan ya. Begitu kita udah masuk anggaran sudah masuk, anggaran biaya tambahan dari Kementerian Keuangan sudah masuk ke BA-nya Badan Pangan Nasional. Kita udah langsung kerjakan, sudah menugaskan Bulog. Satu itu bantuan pangan, yang kedua SPHP. Dan kita juga akan melihat pergerakan harga gabah juga udah mulai tinggi, itu juga artinya waktunya kita melakukan intervensi. Ya, jadi stok yang kita punya 4,2 juta itu kita gunakan untuk melakukan intervensi. Ya, sekarang waktunya. Ya. Pak, soal yang patut diwaspadai pemerintah pada sisa bulan tahun ini alias semester 2 2025 adalah potensi kenaikan beras yang kian tinggi. Karena melihat dari tren setiap tahunnya, meski ada kenaikan, biasanya produksi beras pada semester 2 lebih rendah dibandingkan semester pertama yang ujung-ujungnya membuat harga beras kian mahal. Sebelum terjadi, solusi cepat dan tepat dari pemerintah perlu dilakukan agar rakyat tidak semakin menjerit karena beras yang mahal. Tim Liputan Kompas TV. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus beras oplosan yang melibatkan PT PIM, Saudara. Dalam temuannya, polisi menyebut ada 4 merek beras yang tidak sesuai standar mutu. Polisi telah memeriksa 24 saksi dan juga sejumlah ahli
untuk memastikan kualitas beras yang beredar. Menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Adanya beras premium merek Sania Fortune, Sofia dan Sip yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern, dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu. Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar industri rumahan beras oplosan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap harinya, saudara, pelaku dapat memproduksi beras oplosan hingga mencapai 14 ton beras siap edar. Di belakang sebuah toko kelontong, pelaku sudah mulai memproduksi beras oplosan sejak tahun 2023. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjual beras oplosan dengan kemasan 3 kg, 5 kg hingga 15 kg. Tersangka mencampur beras premium dengan beras medium, kemudian diberi label dan dijual oleh tersangka dengan harga beras premium. Tersangka dapat meraup keuntungan sebesar Rp546 juta per bulan. Halal pada kemasan. Padahal pada faktanya belum memiliki sertifikat tersebut. Sertifikat pemilik tidak dapat menunjukkan bukti uji lab, tidak memiliki kompetensi dalam produksi beras premium, dan mesin operasionalnya tidak pernah diuji kelayakannya. Dan kegiatan produksi ini rekan-rekan perlu diketahui telah berjalan sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi maksimal 12 hingga 14 ton per hari. Beras. Saudara, harga beras di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan seperti di Pasar Jaya Palmeriam Matraman, Jakarta Timur. Harga beras yang naik membuat omset pedagang turun. Kenaikan harga beras berkisar dari Rp500 sampai Rp1.000 per liternya, dari harga Rp12.000 menjadi Rp12.500. Kenaikan dikarenakan faktor cuaca dan masih adanya isu beras oplosan di pasaran. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh pedagang karena daya beli masyarakat yang turun dari 25 hingga 70%. Diharapkan pemerintah dapat menstabilkan harga beras di pasaran sehingga daya beli masyarakat kembali naik. Sementara di Pasar Bulu Kota Semarang, saudara, harga beras juga masih tergolong tinggi. Beras dijual berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000. Harga ini menurut pedagang belum turun sejak Juni lalu. Akibat tingginya harga beras, omset penjualan pun menurun. Jika biasanya membeli grosir, kini hanya membeli secara eceran. Tingginya harga beras tak hanya mengurangi omset, namun kualitas beras premium dinilai pedagang juga turun. Peminat konsumen itu agak berkurang ya, soalnya yaitu yang buat belanja itu sekarang agak susah, banyak PHK, banyak pengangguran, diirit makannya. Ya. Adanya SPHP ya kita terima kasih bisa menekan harga beras. Ini beras yang yang bagus itu aku jual masih 16, 15. Kalau SPHP ini 62.500 yang dari pemerintah. Tapi berasnya nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan berasnya dari impor, berasnya bagus. Kalau sekarang kan beras lokal, jadi berasnya agak penguk. Katanya yang pada masa itu nggak kayak dulu. Informasi usai jeda, saudara, bandeng bakar tanpa tulang bisa jadi rekomendasi makan siang untuk Anda. Disajikan dengan sambal cobek pedas, kombinasi keduanya bisa jadi menu makan siang Anda. Juga ada informasi kampung tematik kini jadi potensi wisata andalan di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya Kampung Pejabat atau Kampung Penjual Jamu dan Obat Tradisional di Loktabat yang juga merupakan situs Geopark Meratus.
Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dan inspiratif dari berbagai daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, ada Linda Wirawan dan juru kamera Arif di Makassar, Sulawesi Selatan, serta Aulia Tasya dan juru kamera Dimas Pangestu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Linda, ada informasi menarik apa dari sana? Silakan. Baik, selamat siang Bella dan juga saudara. Hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi kali ini. Kita ke informasi yang pertama, Bella dan juga saudara, ada sebuah cerita inspiratif dari seorang pandai besi dari Kabupaten Majene, Sulawesi Selatan. Dengan berbekal ketekunan dan menjaga kualitas produk hasil kerajinan tangannya, ia mampu bertahan di tengah gempuran hasil produk industri modern. Suara pukulan palu menghantam besi masih menggaung dari bengkel sederhana di Desa Pambomborang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Di sini para pekerja giat menempa besi untuk diubah menjadi kerajinan besi termasuk produk pertanian. Adalah Ardi, pemilik usaha kerajinan besi ini. Usaha turun-temurun ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Dan hingga kini masih terus bertahan. Kualitas dan juga ketekunan jadi faktor utama usaha kerajinan masih bertahan. Hasil kerajinan tetap mampu bersaing di tengah gempuran produk industri modern. Pak, ini hasil produksinya dijual ke mana? Dijual dari ada ke Kalimantan, daerah Tinambung, ke Palu, dan Campalagiang. Pak, omsetnya dalam satu bulan berapa? Ya, kalau omsetnya lebih dari 20 juta lah. Ya. Di bengkel pandai besi ini, Ardi mempekerjakan 9 karyawannya. Dirinya sengaja tak menggunakan alat modern lantaran tak ingin para pekerjanya kehilangan pekerjaan. Produk kerajinan besi miliknya dijual ke sejumlah daerah di Pulau Sulawesi hingga Kalimantan. Untuk satu buah kerajinan besi dijual di kisaran 70 hingga 90 ribu rupiah. Desa Pambomborang sendiri memang dikenal sebagai kampung pandai besi di Majene. Namun dari puluhan sentra pandai besi yang pernah ada, saat ini hanya tersisa 14 yang masih aktif produksi. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Baik, selanjutnya kami sampaikan rekomendasi menu makan siang untuk Anda, yaitu bandeng bakar tanpa tulang. Dan bagi Anda pencinta pedas, bisa dipadukan dengan sambal cobek pedas, dan kombinasi keduanya bisa menjadi menu pilihan makan siang untuk Anda. Berikut kami hadirkan liputan yang telah kami ambil beberapa waktu yang lalu. Ini saya akan mengajak Anda mencicipi beragam menu andalan dari warung makan cobek-cobek yang berlokasi di Jalan Mukhtar Lutfi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ikan bakar bandeng dan ayam sambal ijo jadi menu andalan di rumah makan ini. Wangi khas rempah dan aroma bakar ikan mampu menggugah selera. Tulang ikan bandeng dilepas dengan teknik khusus sebelum diproses. Bandeng bakar tanpa tulang cukup digemari lantaran tak perlu takut tersendak tulang. Ikan bandeng tanpa tulang disajikan dengan sambal cobek dan jeruk purut. Perpaduan keduanya memberikan rasa pedas yang khas dan kesegaran. Bagi penyuka ayam, menu ayam goreng sambal ijo bisa menjadi pilihan. 1 ekor ayam disajikan untuk menu ini. Ayam yang sudah dimarinasi dengan rempah khusus, digoreng dan disiram dengan sambal ijo. Ya, untuk bandeng tanpa tulang memang ciri khasnya dari rumah makan cobek-cobek. Terus dia memang bumbunya tersendiri dan dia dicobek-cobek dibikin sendiri. Kalau untuk bandeng sendiri bisa digoreng kering, dibakar, sama digoreng tepung. Ada juga 1 pepes bandeng. Dengan Rp63.000, Anda dapat mencicipi menu 1 ekor ikan bandeng bakar tanpa tulang. Sementara 1 ekor ayam sambal ijo cukup dengan membayar Rp93.000.
Memang kalau kita berbicara saudara mengenai Kota Makassar, ini memang tidak akan ada habisnya kalau berbicara masalah kuliner, dan warung makan cobek-cobek bisa menjadi pilihan Anda untuk berwisata. Saya Linda Wirawan, Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Itulah tadi dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi kali ini. Kembali ke Anda, Bella. Baik, dari Makassar kita bergeser ke Banjarmasin. Sudah ada Aulia di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Bella dan juga saudara. Ada dua informasi menarik dari Biro Kompas TV Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Cerita pertama datang dari kampung tematik yang kini jadi potensi wisata di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah Kampung Pejabat atau Kampung Penjual Jamu dan Obat Tradisional, yang mana kampung ini merupakan situs geopark Meratus. Berikut liputannya untuk Anda. Berlokasi di Jalan R.O. Ulin, RT 6, Kelurahan Loktabat, Kota Banjarbaru, Kampung Pejabat kini menjadi rumah bagi 22 orang pengolah dan penjual jamu. Kampung ini sudah berdiri sejak tahun 1979 dan resmi menjadi ikon wisata Kota Banjarbaru sejak tahun 2017. Upaya masyarakat untuk mempertahankan warisan resep jamu dan obat tradisional ini berhasil menarik minat wisatawan lokal hingga mancanegara untuk datang dan mencicipi jamu. Tarmuji, Ketua RT sekaligus pengolah jamu di Kampung Pejabat, mengatakan puluhan liter jamu bisa diproduksi setiap harinya. Menghabiskan puluhan kilogram rempah-rempah sebagai bahan baku. Sebagian bahan ditanam sendiri, sisanya dibeli di pasar lokal. Jamu yang paling diminati adalah kunyit asam sirih, beras kencur, kunci sirih pinang, dan temulawak. Iya, tetap masih sampai sekarang tetap semua yang kelompok yang 22 itu tetap mengolah dan penjual. Saya kembali lagi ya, karena ini mengolah khusus penjual, jadi ada mengolah penjual itu. Seorang pengunjung asal Banjarbaru bernama Fitri mengaku rutin mengonsumsi jamu. Ini adalah kali pertama ia mengunjungi Kampung Pejabat. Fitri sangat terkesan dengan rasa jamunya yang enak dan harganya yang murah. Enak aja. Ya. Emang biasa minum jamu atau gimana? Iya, biasa minum jamu, sering juga minum. Buat apa tuh? Biar bugar kah? Iya, buat bugar, biar enak aja gitu loh badannya. Harga jamu di kampung ini terbilang sangat terjangkau. Satu gelasnya hanya Rp4.000. Sementara jamu botol ukuran 600 ml dijual seharga Rp10.000. Tak hanya jamu, Kampung Pejabat juga menawarkan suasana kampung yang asri dan nyaman, menjadikannya destinasi favorit yang telah didatangi banyak wisatawan mancanegara. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi yang menarik selanjutnya. Di tengah banyaknya kedai kopi modern yang menjamur, ada sebuah kedai kopi sederhana di Jalan Veteran Banjarmasin yang menghadirkan konsep unik. Menawarkan nostalgia lewat karambol dan game konsol, kedai kopi ini menjadi tempat nongkrong favorit yang jauh dari kata glamor. Suasana hangat terasa kental di kedai kopi di Jalan Veteran Banjarmasin. Tak hanya menikmati kopi, para pengunjung diajak bernostalgia lewat berbagai permainan, seperti karambol, game meja tradisional era 90-an yang kini kembali populer. Dengan cara bermain yang sederhana, para pengunjung dibuat fokus untuk menembak keping ke lubang sasaran. Di sini, karambol bukan sekadar game, tapi juga ruang untuk menghidupkan kembali kenangan masa kecil. Kalau ngopi di lain itu kita cuma bisa ngobrol, tapi kalau kita ngopi di sini itu beda dari yang lain karena ada permainannya juga. Ada dari PS, terus permainan masa kecil yaitu karambol, terus tuh menunya yang banyak dan harganya terjangkau, sangat-sangat masuk di kantong mahasiswa gitu. Dan juga tutupnya itu santai banget sampai jam 1 malam, jadi kita bisa sambil santai di sini gitu.
Tak cukup dengan karambol, kedai ini juga sediakan PlayStation Portable. Game ini menjadi daya tarik utama kaum pria yang tak lepas dari game pertandingan sepak bola. Semua tersaji saat pengunjung menunggu pesanan atau sebagai pengisi waktu luang bersama teman. Soal harga, kedai ini ramah kantong. Menu kopi dan makanan ditawarkan mulai Rp10.000 hingga Rp18.000. Sangat pas untuk pelajar maupun mahasiswa. Hal inilah yang menjadikannya tempat nongkrong favorit kaum muda Banjarmasin. Untuk kedai titik kumpul ini, dia adalah tempat untuk mungkin untuk yang punya stres kan, dia bisa bermain game, main PlayStation, terus catur, dia ada karambol juga, mainan-mainan bahari kan, mainan dulu. Tak hanya karambol dan PlayStation, kedai ini juga kerap menjadi tempat untuk bermain catur bersama. Bukan sekadar wadah kumpul, tempat ini memberikan alternatif ruang sosial yang juga menciptakan interaksi lebih dalam. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demikian saudara informasi menarik untuk segmen Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bella di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Aulia Tasya dan Dimas Pangestu dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelumnya ada Linda Wirawan dan Arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi usai jeda saudara, jelang perayaan HUT ke-80 RI, media sosial diramaikan dengan fenomena bendera dan mural anime One Piece di beberapa daerah. Pemerintah ingatkan kebebasan berekspresi boleh saja asal tak melanggar aturan. Saudara, jelang perayaan HUT ke-80 RI, media sosial diramaikan dengan fenomena bendera dan mural anime One Piece di beberapa daerah. Pemerintah ingatkan kebebasan berekspresi boleh saja asal tak melanggar aturan. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, bendera hitam bajak laut Jolly Roger dari anime One Piece warawiri di ruang publik. Menjelma jadi protes sosial di jalan raya hingga jagat maya. Warga bilang ini bentuk ekspresi. Idenya masyarakat kita coba ungkapkan di sini. Mereka kepingin ada gambar One Piece, ya kita gambar. Jadi tidak ada pikiran apa-apa. Tapi ini menjadi wilayah yang sedang digandrungi masyarakat. Bendera bajak laut juga dikibarkan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir truk frustrasi tertahan berhari-hari dalam antrian panjang menuju penyeberangan ke Bali. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sopir kemacetan ini ya cukup melelahkan, soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak buat makan. Di Sragen, Jawa Tengah, gambar mural One Piece di Jalan Kampung Dukun Dayu dihapus sambil disaksikan aparat. Bupati Sragen menyebut bentuk ekspresi tidak boleh mengganggu fasilitas publik. Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka. Intinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban. Para pejabat negara pun bereaksi. Ada yang menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas. Itu wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan, banyak ekspektasi juga begitu ya. Dan menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar sejauh itu tentu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita.
tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Namun ada pula yang cemas pengibaran bendera bajak laut topi jerami ini menjadi upaya provokasi hingga mengarah ke tindakan makar. Menko Polhukam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Budi menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Cerita One Piece mengeksplorasi tema persahabatan, kebebasan, dan perlawanan kepada ketidakadilan. Dalam cerita, dikisahkan soal pemerintah dunia melindungi Tenryubito, bangsawan yang arogan untuk melanggengkan kekuasaan, pajak yang dibayar tapi tidak kembali ke rakyat. Tapi, apa sih sebenarnya makna di balik bendera Jolly Roger? Saya malah menyayangkan kepada orang yang belum paham cerita One Piece ini dan menyebut ini sebagai makar. Bahwa One Piece ini itu dilambangkan sebagai harapan. Itu mempunyai nilai positif. Bendera ini sendiri bukan merupakan sebuah bendera tandingan, menurut kami ya. Lebih kepada bentuk berekspresi. Pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas selama tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Tim Liputan Kompas TV. Yang masih jadi sorotan saudara usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong melayangkan laporan ke Mahkamah Agung terhadap 3 hakim yang memvonisnya. Laporan dilayangkan karena Tom Lembong menilai ketiga hakim tak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Laporan Tom Lembong disampaikan melalui kuasa hukumnya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hakim yang dilaporkan yakni Ketua Majelis Hakim Denny Arsan Fatrika, Hakim Anggota Purwanto Abdullah, dan Hakim Anggota Ad Hoc Alfi Setiawan. Ketiganya merupakan hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong dalam kasus impor gula. Tom Lembong melaporkan ketiga hakim karena tidak ada pendapat berbeda atau dissenting opinion, dan diduga mereka tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain ke Mahkamah Agung, Tom juga melaporkan 3 hakim ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran etik perilaku hakim. Seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan. Biarin aja, Pak. Biarin aja. Laporan terhadap majelis hakim ini dilayangkan usai Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Sebelumnya, Tom jadi tersangka dalam kasus dugaan impor gula dan langsung ditahan pada 29 Oktober 2024 lalu. Selain mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, Tom menyatakan pemberian abolisi dari Presiden Prabowo tak hanya membebaskan dirinya secara fisik, tapi juga memulihkan nama baik dan kehormatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergeser ke informasi lain saudara. Setelah menerima laporan dari warga terkait dugaan arisan dan investasi bodong, Satreskrim Polres Lamongan menggelar penyelidikan. 5 orang saksi telah dimintai keterangan dan sejumlah saksi lainnya akan segera dipanggil untuk memperdalam penyelidikan. Polisi juga akan membuka posko pengaduan bagi korban dari wilayah Lamongan dan sekitarnya. Kasus ini mencuat setelah ratusan warga Kecamatan Solokuro melaporkan jadi korban penipuan arisan bodong dengan kerugian hingga 20 miliar rupiah. Langkah hukum terus dilakukan untuk mengungkap unsur pidana dalam kasus ini. Ratusan warga di Lamongan, Jawa Timur mengaku menjadi korban penipuan dengan modus arisan bodong saudara. Akibat penipuan ini, korban yang mayoritas ibu rumah tangga kehilangan uang hingga 20 miliar rupiah. Sebanyak 144 warga Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mengaku menjadi korban arisan bodong. Akibat penipuan ini, korban yang mayoritas ibu rumah tangga kehilangan uang sebesar 20 miliar rupiah.
Menurut warga, arisan ini sudah berjalan sejak tahun 2022 dan semula berjalan lancar. Anggota menerima pencairan sesuai jadwal, bahkan dijanjikan keuntungan yang menggiurkan. Salah satu skema yang ditawarkan adalah menyetor 5 juta rupiah untuk memperoleh 7 juta rupiah dalam waktu tertentu. Puncaknya, pencairan yang dijadwalkan pada 30 Juli 2025 tidak kunjung terjadi. Pelaku mendadak menghilang dan memblokir semua akun media sosialnya. Merasa menjadi korban penipuan, warga melapor ke Polres Lamongan. Mereka menawarkan arisan itu jumlahnya misalkan nih 5 juta dapat 7 juta dengan jangka waktu sekian seperti itu. Sejak 2022 sudah ada ini. Terbongkarnya di 2025 3 hari yang lalu. Setelah banyak yang jatuh tempo tetapi tidak diberikan. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Rizky Akbar Kurniadi menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memantau rekening terduga pelaku sekaligus melacak keberadaannya. Tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan otoritas lain terkait dengan jumlah real kerugian yang dialami para korban. Tapi saat ini kami masih fokus untuk menemukan peristiwa pidananya yang diduga dilakukan oleh pelaku. Oke, ancaman hukuman terhadap pelaku yang berinisial E ini seperti apa? Persangkaan pasal kita yaitu 372, 378 dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Oke, jadi pelaku E ini terancam hukuman 4 tahun penjara. Terakhir, Pak Kasat, apakah polisi sudah mengetahui keberadaan pelaku berinisial E ini berada di mana sampai saat ini? Jauh ini kami masih melakukan serangkaian penyelidikan, Mbak. Oke, kita akan pelaku kami terus pantau. Korban arisan bodong berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum serta uang mereka bisa dikembalikan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Kemiskinan kerap diwariskan. Anak dari keluarga miskin lebih rentan tetap hidup miskin di masa depan. Tapi dengan bekal pendidikan, anak bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Mampukah program Sekolah Rakyat menjawab tantangan memutus rantai kemiskinan? Terakhir sekolahnya kapan? Terakhir itu tahun kemarin. Ini gimana rencananya mau nerusin? Nggak ada modalnya. Nggak bisa nyekolahin anak-anak. Soalnya keadaannya repot. Kan kalau misalnya saya punya anak baik nggak bisa usaha. Repot, cari nafkah, bantu-bantu. Jadi gantiin posisi saya gitu. Pendidikan jadi kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kajian UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan di bawah naungan PBB menyebut, tingkat kemiskinan global bisa dikurangi lebih dari setengahnya jika semua orang dewasa menyelesaikan sekolah menengah. Saya ingin membuktikan sebenarnya kalau memang pendidikan ini yang akan membawa keluarga saya untuk keluar dari kemiskinan ini. Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan 14 Juli diyakini pemerintah sebagai resep jitu memutus transmisi kemiskinan alias kemiskinan yang diwariskan. Sudahkah program ini berjalan sesuai rencana? Masih ada 4 juta lebih, ya. Anak usia sekolah yang belum bersekolah, tidak bersekolah, dan putus sekolah. Anda bisa menyaksikan tayangan selengkapnya dalam program Berkas Kompas, Pendidikan Putus Mata Rantai Kemiskinan. Hari ini Selasa, 5 Agustus 2025 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Informasi usai jeda, saudara, kericuhan terjadi saat warga Gaza berebut bantuan yang dikirimkan melalui jalur udara di pusat kota Zawaida. Kita ke informasi mancanegara, saudara. Pemerintah Uni Emirat kembali mengirimkan bantuan ke jalur Gaza melalui jalur udara. Setidaknya 3.892 bantuan dikirimkan untuk warga Gaza yang sebagian diantaranya merupakan makanan. Dalam distribusi bantuan ini, pemerintah Uni Emirat Arab juga bekerja sama dengan Yordania, Prancis, Jerman, Belgia, dan Italia. Dengan menggunakan pesawat militer, bantuan disebar di berbagai wilayah di Gaza. Saudara, sejumlah orang terluka saat mencari bantuan logistik di wilayah Zikim, Gaza Utara. Sebagian warga Gaza tengah terluka dan sebagian lainnya membantu mereka yang cedera untuk bisa segera diobati. Mereka berebut untuk bisa mendapatkan bantuan logistik, saudara. Warga Gaza terpaksa bertaruh nyawa demi mendapat makanan, tapi Israel membantah adanya kelaparan di Gaza. Laporan media Palestina, 70 orang tewas termasuk 37 pencari bantuan kemanusiaan dan puluhan terluka sejak Minggu akibat serangan Israel. شفنا الشغله تيجي بالسهل يا عمي بدك تطحها عشان تجيب لقمه عيشك يعني انا الي من اول من مرق المسدس ما خالفتش قلنا خطر بدنا نعيش بدنا نتدين قد مرق طريق التامين مش راضي امور تامين انا عندي صغار كل واحد عمرها تقريبا 6 سنين عندي توم عندي بنت 4 سنين كل يوم بعيطوا لي بدي خبزه من وين اجيب لهم قلت بدي خاطر حياتي عشان اجيب لهم كيس طحين الى 4 مرات بروح وباجي عشان فريش البلاتين وعامل عمليه في معدتي عندي وصلان بلاستيك ركبوا لي مش قدرتي زي الناس اللي بتخش هدول بتخطر حياتها واليوم ما تجيب لازم يشاركوك فيه واللقمه صعبه يا جماعه الخير مش بس. Unjuk rasa pro-Palestina terjadi di depan kantor Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy di Tottenham, Inggris. Pengunjuk rasa mengkritisi kebijakan luar negeri David Lammy. Lammy yang berasal dari Partai Buruh dianggap gagal mewakili kaum marginal. Massa pun memprotes tentang pernyataan Lammy yang dinilai menjustifikasi pengeboman terhadap tenda-tenda pengungsi di Gaza. Saudara, serangan militer Israel menewaskan seorang pria Palestina. Mereka juga menangkap 3 pria lainnya saat penggerebekan malam hari di tepi barat. Seorang petugas rumah sakit pemerintah kota Jenin, tepi barat menyebut jenazah pria tak dikenal tiba dengan luka bakar. Warga Kabatia juga menyatakan ada bangunan dan mobil rusak dampak penggerebekan militer Israel. Staf medis rumah sakit Jenin masih mengidentifikasi jenazah pria tersebut. Militer Israel menyebut saat mengejar teroris, pria yang ditembak tersebut bersenjata. Di tengah bencana kemanusiaan yang terjadi, Israel masih melancarkan serangan di jalur Gaza, saudara. Militer Israel melepaskan tembakan di dekat pusat pemberian bantuan. Sejumlah warga Gaza tewas akibat ditembaki militer Israel di dekat perbatasan Zikim. Serangan Israel juga terus berlanjut di kawasan Deir al-Bala dan juga Khan Younis. Di tengah krisis kemanusiaan di Gaza, bantuan dikirimkan dari jalur udara. Sejumlah bantuan yang dibawa dengan pesawat ini disambut warga di pusat kota Zawaida, Gaza. Warga Gaza pun menyambut dengan sukacita bantuan yang diantaranya berisi makanan ini, saudara. Namun kericuhan terjadi saat mereka mencoba untuk mendapatkan bantuan di tengah keterbatasan.
Salah satu parsel bantuan pun menimpa tenda pengungsi hingga menyebabkan 1 orang terluka. Proses penerimaan bantuan juga diwarnai kericuhan lantaran warga saling berebut karena khawatir tidak kebagian. Bahkan tim lapangan menyebut ada warga yang melakukan pengancaman terhadap warga lainnya serta merampas bantuan yang sudah didapatkannya. Meski adanya bantuan ini sangat disyukuri warga Gaza, mereka berharap bantuan bisa lebih banyak lagi yang didistribusikan melalui perbatasan atau jalur darat. Informasi usai jeda, saudara, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan terpergok curi 1 karung bawang merah di pasar. Akibatnya pelaku menjadi sasaran amukan sejumlah pedagang. Saudara, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan terpergok curi 1 karung bawang merah di pasar. Akibatnya pelaku jadi sasaran amukan sejumlah pedagang. Seorang pria tak berkutik setelah terpergok warga mencuri 1 karung bawang merah di pasar tradisional Minasamaupa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin sore. Polisi yang tiba di lokasi setempat sulit membawa pelaku lantaran terus menjadi sasaran amukan para pedagang. Guna tujuan penyelidikan lebih lanjut, saudara, pelaku kemudian dievakuasi ke Mapolres Goa, termasuk 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang serupa. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan Mapolres Goa. Saat ditemukan barang bukti atau bahwa sebanyak 1 karung itu sudah berada di atas motor pelaku, sehingga para pedagang atau warga yang ada di sekitar pasar mengamankan pelaku tersebut, sehingga kami bersama anggota dengan cara persuasif mengamankan pelaku dari amukan massa. Petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar industri rumahan beras oplosan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Setiap harinya pelaku dapat memproduksi beras oplosan hingga mencapai 14 ton beras siap edar. Di belakang sebuah toko kelontong, pelaku sudah mulai memproduksi beras oplosan sejak tahun 2023. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjual beras oplosan dengan kemasan 3 kg, 5 kg hingga 15 kg. Tersangka mencampur beras premium dengan beras medium, kemudian diberi label dan dijual oleh tersangka dengan harga beras premium. Tersangka dapat meraup keuntungan sebesar Rp546 juta per bulan. Dan tanda SNI dan logo halal pada kemasan. Padahal pada faktanya belum memiliki sertifikat tersebut. Sertifikat pemilik tidak dapat menunjukkan bukti uji lab, tidak memiliki kompetensi dalam produksi beras premium dan mesin operasionalnya tidak pernah diuji kelayakannya. Dan kegiatan produksi ini rekan-rekan perlu diketahui telah berjalan sejak tahun 2023 dengan kapasitas produksi maksimal 12 hingga 14 ton per hari. Kita ke informasi lain, saudara. Perjalanan KRL komuter Line 1189 tujuan Bogor, Jakarta Kota anjlok di perlintasan dekat stasiun Jakarta Kota Selasa pagi. Inilah visual amatir kereta komuter Line relasi Bogor, Jakarta Kota yang anjlok di perlintasan dekat stasiun Jakarta Kota. Saat anjlok, saudara, petugas KAI mengevakuasi seluruh penumpang keluar kereta. Akibat insiden ini, perjalanan KRL tujuan Jakarta Kota hanya berakhir di stasiun Jayakarta.
Usai insiden kereta anjlok, petugas dari PT KAI berupaya memperbaiki rangkaian gerbong yang anjlok. Penumpang dari stasiun Citayam Bogor maupun dari Bekasi Jatinegara tujuan Jakarta Kota hanya bisa sampai di stasiun Manggarai. Penumpang yang turun di stasiun Manggarai terpaksa beralih ke moda transportasi lain seperti Transjakarta dan ojek daring. Citayam. Ini tujuannya kemana? Tujuannya ke Gondangdia. Gondangdia. Akhirnya turun di mana ini? Turunnya di Manggarai. Karena apa tuh, Audi? Karena ada masalah keretanya. Kalau nggak salah tuh tadi keretanya kayaknya anjlok ya, keluar dari rel gitu. Jadi terpaksa di Manggarai turunnya ya? Ini udah dari kapan? Kita tuh udah dari pagi sebenarnya, karena kan kita kerja jam 6 sudah berangkat, tapi karena kita ketahan terus keretanya, jadi di sini tuh udah ada ya 20 menitan lah. Mana ini Bu jadinya Bu? Harusnya sih turun di Cikini. Cikini, kenapa Bu nggak turun di sana? Infonya ada gangguan di Jakarta Kota. Jakarta Kota Bu ya, ada gangguan kereta Bu ya? Iya. Ini akhirnya turun di mana Bu? Di stasiun Manggarai. Manggarai. Ini mau naik moda transportasi lain atau seperti apa Bu? Naik ojek. Naik ojek jadinya ojek ya? Karena ada kendala di kereta Bu ya? Iya betul. Sumur gas milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak Selasa pagi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi sempat terdengar gemuruh dan terlihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Video amatir milik warga Kampung Babakan Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, memperlihatkan sesaat ketika sumur gas milik Pertamina EP meledak. Selain api yang membumbung tinggi, terdengar juga beberapa kali suara ledakan di lokasi kejadian. Kobaran api juga terlihat menjalar cukup tinggi di kilang gas terbesar di Jawa Barat ini. 20 pagi, jadi kedengar pertama itu gemuruh, kenceng gitu seperti pesawat mau landing gitu. 3 menit kemudian terdengar ledakan keras gitu. Ya saya lihat keluar karena saya posisi di Perum gitu, posisi sekitar 4 kilo dari sini. Itu terlihat di arah barat itu kelihatan warna merah menyala. Dan itu ya saya perkirakan ada ledakan di sekitar Pertamina ini. Polisi memastikan api dari ledakan pipa gas Pertamina EP Subang sudah padam. Dalam insiden itu, 2 pegawai Pertamina terluka. Lokasi kebakaran kini sudah disterilisasi agar warga tidak mendekat. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kompas Siang hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Siang hari ini. Saya Imron Fadila. Dan saya Tili Reabella. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.